Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Ada 4 di situ dilaporkan oleh rekan kami. Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah, harusnya lawyer tuh berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mau di penjara? Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat? Wah, ikhlas Bu Tifa. Kami pun ikhlas. Ikhlas banget Bu Tifa. Kalau Bu Tifa bersama Roy Panji segera di penjara memakai baju oranye Bu Tifa. Segera Bu Tifa. Cepet-cepet Bu Tifa. Kami tidak sabar Bu Tifa. Tidak sabar menunggu Anda dan Roy Panji JS menghuni Nusa Kambangan. Ikhlas banget Bu, kita Bu, ikhlas. Ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh, ya? skripsi diteliti. Skripsi diteliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Ternyata skripsi yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa yang selama ini mereka gembar-gemborkan, yang katanya skripsi Pak Jokowi kok tulisannya tesis, ternyata itu bukan punya Pak Jokowi. Waduh, dan ini terungkap ketika debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan Roy Suryo di acara Dua Sisi. Ini potongan videonya teman-teman. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Nah, gimana? Gimana menurut kalian? Apakah ini bukan sebuah kebohongan? Apakah ini bukan sebuah framing jahat kepada Pak Jokowi? Kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum saya nanti ke arah Ibu Tifa begitu, saya merasakan suatu kekecewaan yang besar ya, bahwa kami ini sebagai salah satu penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System bersama hakim, jaksa serta juga pengacara ya, ada 4 di situ dilaporkan oleh rekan kami. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Ya kan? Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan. Itu dia, saya cocok sih. Ya, atau ya kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Pencemaran nama baik berarti menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Soehadi aja sempat terbawa, sempat gitu loh. Banyak seorang Pak Soehadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini itu. Sampai saya telepon teman di Solo. Kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat. Terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah, harusnya lawyer tuh berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Roy Suryo sekarang menangis ya, meminta Bapak Jokowi dan para pengacara yang menuntut dia, Pak jangan dilanjut Pak proses ini Pak, jangan diajukan ke pengadilan, jangan diajukan ke kejaksaan Pak, takut ya masuk penjara lagi. Iya, kemarin kamu orang yang pertama yang membuat huru hara tentang ijazah. Ini dubbing tapi ya, kalau nggak salah nih SD suaranya. Sampai UGM. Sekarang kamu bilang memohon memelas ya.
Katanya kamu bilang kita sama-sama alumni UGM, sama-sama alumni UGM. Sekarang kamu meminta Bapak Jokowi supaya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sindirannya. Kami dari pihak Bapak Jokowi, pembela Bapak Jokowi dan kuasanya Bapak Jokowi, pengacara-pengacara pembela Bapak Jokowi, tetap akan melanjutkan proses ini ke pengadilan dan kejaksaan. Dan kami akan mengiring Anda tetap ke dalam penjara, ya. Tidak ada kata maaf buat kamu, Roy Suryo. Kamu harus masuk penjara kedua kalinya. Begitu juga gerombol-gerombolanmu, ya. Kami akan membuat mereka ketar-ketir kembali, ya. Asik. Jangan, Pak. Jangan. Jangan diadukan ke pengadilan, Pak. Jangan dilanjutkan ke kejaksaan, Pak. Kita sama-sama alumni. Kemana nyalimu yang kemarin teriak-teriak? Kemana nyalimu yang kemarin memprovokator ibu-ibu untuk membenci Jokowi, menyuarakan ijazah palsu? Kemana? Sekarang kamu mengemis meminta kepada Pak Jokowi supaya tidak dilanjut ke pengadilan. Kami tetap akan melanjut kamu, Roy Suryo, ya. Tunggu, kamu akan masuk penjara kedua kalinya. Lanjut, ya, para pengacara-pengacara Bapak Jokowi dan pembela Bapak Jokowi. Dan kita semua pembela Bapak Jokowi akan tetap untuk memproses Anda dan konco-konco sampean, terutama ibu-ibu itu yang sambel-sambel itu, ya. Jadi dalam kaitan ngeri. seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Mengapa kami dilaporkan? Ya, Anda sudah melanggar banyak aturan di situ. Apakah kita sedang bersepakat untuk melanggar aturan dalam hal ini? Ya, saya adalah advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, pasal 16 dan pasal 5 itu. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 yang saya bahasakan, ya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Memang baik sih, pidana tapi sekarang kan kalian itu bukan jadi saksi lagi, tapi penyebar hoak gitu kan. Yang akan, yang sedang dan telah diberikannya. Tuntutan hukum tersebut diberikan hanya dapat dilakukan pada kesaksian yang tidak beretikat baik. Sebentar, Bu Kurnia ini memang melakukan apa yang Ya, kemudian itu yang saya terlapor? tidak tahu. Sorry, karena yang gaduh ini antara kalian. Lemparannya ke polisi gitu loh. Jadi polisi mau tidak mau harus melakukan penyelidikan atas permintaan daripada teman-teman melalui laporan Dumasnya. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang apa tadi? ya. Oke, Jadi sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum enggak? Saya praktisi. Praktisi artinya dia. yang berbicara ketentuan-ketentuan. Om Roy takut ya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bisa Biarin bicara aja, kenapa Om Suryo? Melakukan penelitian apa? Nah. jelas. Saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya Jadi jelas apa ini? di sini. Jadi karena memang Bung Aiman. Harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Mampus nggak lo? Di sini. Mampus nggak lo? Tolong Menunjuk ini nih. tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak Tunggu dulu. Kepanasan apa itu yang ya. disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan, ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik, ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu, ya. saya bawa ini juga Simpan teatrikal. borgol Anda itu. Saya Anda tidak tidak setuju. setuju? Tidak setuju. Anda kok melarang saya? Enggak, tapi Anda Kok tidak marah-marah nih? pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak adil? Dianggap intimidatif. ada izinnya enggak? Intimidatif. Ada izinnya enggak borgol? di atas hukum. Ada izinnya enggak borgol? Borgolnya ada izinnya enggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, Ya, jaga gitu. etika. Jadi, Ketakutan gitu kamu deh. diam kau. Jaga etika. Nggak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, Aduh, artinya ngeri. saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Iya Borgol juga kan ya. gitu. Mereka bawa wayang, sedangkan si apa namanya Ramadan ini bawa Anda Jadi sudah borgol, menjadi apa salahnya? penjahat dengan berkata Ya. begitu, ya. yang
Kamu diam dulu. Ini sama saya kamu, kita sama-sama pengacara. Ini. Ada Anda tekankan. Ya, oke. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik, ya. Kalau tidak bisa bicara baik, kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa maki Anda ya. Ya, yang pertama ini. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Nah kan bener nggak apa kata saya? Di saat Tifa ini sudah tersudut ya, dengan Bareskrim juga sudah memberikan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, dia itu mulai panik. Sekarang dia jual tangisan, jual belas kasihan, yang dimana dia bisa mengatakan saya ini seorang ibu yang memiliki anak, bahwasanya saya dituduh mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, memfitnah. Anjing ya, kamu tuh emang sudah memfitnah. Orang yang gak memfitnah seperti apa ya? Kalau bukan fitnah, kamu bilang di media Bapak Jokowi ijazahnya palsu, ya. Bapak Jokowi ini itu yang kamu sendiri tidak bisa buktikan, ya. Sekarang kamu jual-jual tangisan, jual-jual seorang nama, seorang ibu, seorang yang memiliki anak. Seorang ibu itu juga banyak di dunia ini, banyak. Tapi seorang ibu juga yang tololnya minta ampun kayak kamu itu nggak ada kayaknya. Ya mungkin ada ya, cuman nggak banyak yang seperti kamu itu enggak gitu loh ya. Apalagi gelarmu itu dokter, anjing ya, tahu nggak? Jual-jual nama dokter yang dianggap kamu itu sok ilmuwan, sok paling tahu ya. Ternyata otaknya cuma penyebar hoax. Sekarang jual-jual tangisan, belas kasihan. Tunggu aja lah ya, nanti dipakai baju oranye, nggak usah berbicara ikhlas. Itu memang sudah kewajiban pihak hukum untuk menjatuhkan sanksi hukum seberat-beratnya atas perbuatan kamu. Selesai. Pak Aiman, Anda besok tolong dipikirkan ya untuk memastikan. Yang tidak berbobot itu ibu. Ibu memakai nama-nama masyarakat. Masyarakat yang mana? Ibu yang salah, ikut-ikut campur. Ibu nggak tahu apa-apa loh soal negara, soal kepresiden. Benar kata si bapak yang tadi untuk yang ngomong, kenapa nggak presiden yang lama-lama juga nggak diteliti? Benar, kan ibu mati jadi jawabannya. Nanti kalau ibu mau debat lagi seperti itu, nanti ngomong dulu ke kita ya, biar kita ajarin ya. Ibu nggak usah ikut campur, sudah. Biarkan mereka yang bekerja, udah. Nikmati aja. Berapa sih dikasih ibu bayarannya? Ada aja sih si ibu mah. Makanya tadi si bapak itu rakyat yang mana dulu gitu. Kan semua milih Jokowi. Ibu kan tanya, makanya kalian kalah. Karena orang-orangnya seperti itu. Generalisir semua. Nah sekarang sudah dinyatakan ya, ada dua ya yang perlu dicermati. Dari pihak Rektorat UGM sudah menyatakan dia berani bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan ke publik bahwa Jokowi itu lulus November 1985. Itu satu dulu. Itu dikeluarkan oleh Rektorat langsung UGM, sebuah universitas ternama di Indonesia. Satu. Yang kemudian untuk rasa keadilan masyarakat, datanglah pelapor ini ke Bareskrim. Nah ditindaklanjuti, gitu. Diadakan suatu lidik loh ya, lidik tentang adanya dugaan daripada si pelapor bahwa ini adalah ijazah palsu. Ya. Oke, ditanggapi supaya ada rasa keadilan, tanggapi oleh pihak Bareskrim. Nah, ini diperiksa di lab. Kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ada beberapa saksi. Ternyata itu identik. Kalau identik itu berarti sama, gitu loh. Ada yang mengatakan identik belum tentu sama. Ada tuh yang ngomong gitu. Ya kadang-kadang saya nggak ngerti dia ngerti hukum atau tidak, gitu loh. Nah, yang paling ironis, kalau menurut hemat saya, siapa yang layak untuk mempersoalkan ijazah Jokowi? Kalau orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak ada relevansinya, apa urusan lo? Kalau bahasa kasar kan begitu. Kan dari awal kan sudah ngomong itu. Ya, nggak ada lagi kira-kira formulasi yang lain untuk dihadapkan kepada permasalahan Jokowi. Nah ini yang saya kadang-kadang mau bikin apa lagi, terus pihak kepolisian mau bikin apa lagi? Sudah dilakukan, ternyata terbukti bahwa itu ijazahnya asli,
kemudian dihentikanlah penyelidikan itu. Nah, maksudnya apa? Wah, ini sudah mentang-mentang ini dihentikan. Nah, itu sudah dihentikan kok. Memang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pihak Barreskrim itu menghentikan itu tidak serta-merta. Pasti ada beberapa ya aspek yang dia pegang. Yang paling utama adalah dari rektoratnya sendiri. Kenapa kamu nggak teriak-teriak ke UGM sana? Kenapa polisi yang kamu lari gitu loh? Harusnya kenapa UGM kok keluarkan itu ijazah palsu? Ngomong dong demo ke UGM sana. Nah, sekarang bertanya orang-orang UGM merasa tersinggung nggak kira-kira dengan ini? Berarti kan sama dengan mencemari daripada UGM itu sendiri. Nah, UGM sudah mencetuskan bahwa itu asli, sudah dipublikasikan. Terus mau apa lagi? Gitu. Nah, yang lebih ironisnya lagi ada pengacara itu nggak ngerti, dia ngertinya belajar di mana, saya juga nggak paham gitu loh. Atau beberapa orang pelapor menyatakan bahwa saya tidak percaya dengan Barreskrim, itu urusanmu. Kalau memang ada gelar perkara terbuka untuk umum publik, loh kamu yang ngajarin siapa? Ya. Di dalam perkap yang sekarang dibilang Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan sudah dijelaskan di pasal 43 pasal 33. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media ya, gelar perkara itu ada dua, gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Saya yang ngomong ini mantan Karwas Sidik Mabes Polri. Di sana dinyatakan kalau di dalam pasal 33 gelar perkara khusus itu ya, bahwa ini ada peristiwa pidana yang menurut hemat daripada kuasa hukum yang sudah dilakukan penyidikan perlu diperiksa ulang untuk meminta perhatian daripada pihak kepolisian untuk gelar perkara khusus. Kebetulan mungkin dari pihak penyidik itu menghentikan sementara masalah ini karena tidak ada benang merahnya. Dan perlu diketahui, ada yang saya lucu dengarnya tuh, bahwa gelar perkara ya, ada yang nyampaikan, saya juga mau ketawa juga itu ya. Gelar perkara itu hak setiap warga negara yang bersengketa perkara. Jadi nggak ada pada umumnya korban, enggak, pelapor pun bisa minta gelar perkara karena tidak sesuai dengan fakta apa yang dia rasakan, dia alami tentang suatu perbuatan itu. Dia minta gelar perkara untuk mendudukkan masalah itu. Nanti dalam gelar perkara ini perlu saya sampaikan kepada media. Ya, yang hadir di sana bukan hanya Biro Wasidik. Di sana hadir pelapor, terlapor, mungkin kuasa hukumnya atau saksi yang lain, kemudian bukti yang lain, kemudian dari polisi sendiri hadir daripada Itwasumnya kalau tingkat Mabes Polri ya, hadir dari Propam, divisi hukum, penyidiknya itu sendiri, kemudian para punggawa dari Biro Wasidik, lengkap semuanya. Jadi tidak tertutup, pelapor juga dihadirkan. Nah, kalau seandainya mau minta perkara khusus, gelar perkara khusus, hadir aja kamu nanti, dengarkan, dipaparkan peristiwanya. Siapa yang meminta itu? Tapi tidak ada yang namanya gelar perkara khusus terbuka untuk publik, karena ini adalah rahasia penyidikan. Ya, tolong pengacara-pengacara itu memahami itu sebelum ngomong, baca dulu itu perkap atau perpol itu ya, di dalam perkap nomor 6 tahun 2019 itu tentang penyidikan itu dinyatakan di situ ada gelar perkara sesuai dengan permintaan pelapor maupun terlapor yang merasa tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami tentang apa yang dia laporkan ataupun apa yang dituduhkan atau disangkakan kepada dia. Dia bisa minta. Gitu kira-kira rekan media. Jadi jangan kita sok ngerti hukum tapi nggak ngerti hukum. Emangnya kita hukum barbar? Ya sudah aja. Kalau gelar perkara publik aja di lapangan Merdeka sana. Ya siapa lagi yang boleh percaya? Terlepas mau suka tidak suka, ya itulah. Suka tidak suka dengan hakim ya itu keputusannya. Kira-kira itu rekan-rekan ya. Tapi kan pada akhirnya kemarin juga hak seorang warga negara, apalagi yang merasa dugaan tidak kepercayaan soal Mabes Polri, dan akhirnya
kemarin atau sudah melaporkan ke Polnas ya? Kompolnas. Nah, gimana tuh? Sah-sah saja. Jangankan yang Kompolnas. Lapor aja Kompolnas, nggak apa-apa. Kalau memang nggak sesuai dengan apa yang kau rasakan, lapor ke Komnas HAM. Kalau nggak ini lagi, lapor ke Presiden, ke Menko Polhukam. Nggak puas lagi, lapor ke Amnesty Internasional. Berangkat kok ke Amerika sana, laporkan ke sana gitu loh. Ya, kalau nggak puas lagi gimana? Ya kan untuk menyalurkan aspirasinya, nggak puas dengan pihak kepolisian sudah nggak benar semua, terlepas daripada oknum, saya tidak pernah membela yang salah, ya. Tapi itulah salurannya. Itu disahkan oleh undang-undang, dilindungi oleh negara. Terus kepada siapa lagi? Nanti nggak terima lagi dengan kejaksaan. Oh, itu dilindungi negara, dia punya hak. Nggak terima lagi dengan pengadilan. Nanti laporkannya macam-macam. Ya itu tadi, dari Kompolnas, Komnas HAM, kemudian perlindungan saksi dan korban. Nggak puas lagi, lari kemana lagi? Lari ke Menko Polhukam. Menko Polhukam sekarang ini nggak puas lagi, lari ke Presiden. Nggak puas lagi, lari ke internasional. Itu. Kalau nggak puas lagi, kemana lagi? Lama-lama lari ke Tuhan. Udah habis kan, nggak ada lagi kan? Mau kemana lagi larinya? Ini adalah